Ini 10.05 bisa dimulai aja ya. Bentar lagi. Oke. Ya, teman-teman boleh dinyalain kali ya kameranya. Sepi juga. Kudali udah hadir kah? Aldi ada? Nggak ada. Ya, boleh di on cam kan teman-teman kameranya? Ya mohon disimak ya biar nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanya. Mulai Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat sehatnya kita bisa berkumpul di Zoom pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas hari ini yaitu judul artikel pengaruh motivasi belajar faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran produktif jurusan yang akan disampaikan Wulan Maulani. Sebelumnya, mohon maaf, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Khairunisa selaku moderator, Wulan Maulani, Muhammad Fudali, dan Aldi Winata. Kepada Saudari Wulan Maulani, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Nabila Khairunisa selaku moderator dari kelompok 4. Teman-teman, saya Wulan Maulani di sini akan menjelaskan tentang, maaf, saya belum share screen. Kelupaan. Sudah munculkah? Belum ya? Belum. Di mana? Lagi. Bisa bantu nggak, Kudali? Bentar, saya bingung nih. Udah? Ya, oke. Oke. Oh, sorry. Ini yang bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Ya, saya akan menjelaskan tentang jurnal bahasa Inggris, judulnya Effect of Learning Motivation, Family Factor, School Factor, and Community Factor on Student Learning Outcomes on Productive Subject. Artinya itu pengaruh motivasi belajar, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran produktif. Jadi mata pelajaran produktif di sini maksudnya mata pelajaran produktif jurusan. Kadang kalau kita SMK gitu pasti ada ya, misalnya jurusan marketing. Ada mata pelajaran khusus marketing kayak layout barang dan sebagainya. Jadi langsung ke ya, ini jurnal ini ditulis oleh Oktaviana Pratiwijaya dan Imam Bukhari. Di bagian pendahuluan atau permasalahan,
Di sini penulis mengangkat bahwa dalam suatu motivasi belajar pasti ada yang namanya perubahan energi dari seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Nah, dari adanya motivasi ini, peserta didik pasti akan lebih aktif ketika belajar di kelas, maka dengan begitu hasil belajar yang diperoleh juga akan lebih baik. Di sini penulis mengangkat ada 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor dari keluarga sesuai judul yang di atas. Faktor keluarga yaitu bahwa baik tidaknya perilaku peserta didik, baik tidaknya belajar di lingkungan keluarga tergantung bagaimana anak dibesarkan dan dididik dalam lingkungan keluarga. Selain itu, faktor kedua yaitu faktor sekolah, yaitu di dalam sekolah pasti ada namanya tenaga kependidikan, juga teman sekelas itu mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Selanjutnya di faktor ketiga, di situ ada faktor masyarakat, ya jadi kayak lingkungan tempat tinggal, pergaulan, gaya hidup masyarakat, bahkan tetangga pun itu juga mempengaruhi kegiatan peserta didik dalam masyarakat. Jadi untuk itu penulis di sini mengangkat artikel ini yang bertujuan untuk mengetahui satu kondisi belajar, motivasi belajar dari faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat dan hasil belajar, pengaruh motivasi belajar terhadap hasil pendidikan, ini di abstrak, sudah tertulis di abstrak. Nomor 3, pengaruh faktor keluarga terhadap hasil belajar. Nomor 4, pengaruh faktor sekolah terhadap hasil belajar. Yang kelima, pengaruh faktor masyarakat terhadap hasil belajar. Yang keenam, pengaruh motivasi belajar, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat terhadap hasil belajar. Oke, selanjutnya adalah skor untuk kejelasan dan urgensi masalah. Kami memberi skor di sini 9 dari skala 10. Kenapa? Karena penulis sudah sangat jelas dan rinci dalam menulis di pembahasan, mulai dari pembahasan tentang pendidikan, dikaitkan dengan motivasi belajar, faktor sekolah, faktor lingkungan, kemudian pada pendahuluan juga sudah sangat relevan dengan judul yang ada. Kemudian kita lanjut ke kajian teori yang digunakan. Ya, di kajian teori yang digunakan, untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas, yaitu motivasi belajar, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat dengan variabel terikat, yaitu hasil belajar. Variabel bebas dan variabel terikat sudah pernah dibahas di UTS sebelumnya yang diberikan oleh Bu Anggi. Selanjutnya dirumuskan hipotesis alternatif di sini. Ada tidaknya pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran produktif jurusan Tata Usaha di SMK 2 Blitar. H2, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara faktor keluarga terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran produktif jurusan Tata Usaha di SMK 2 Blitar. H3, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara faktor sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas 10 mata pelajaran produktif jurusan administrasi perkantoran. H4, ada pengaruh positif dan signifikan faktor masyarakat terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran produktif jurusan Tata Usaha di SMK 2 Blitar. H5, dan yang terakhir, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran produktif jurusan administrasi perkantoran. Kalian bisa cek juga di RISAM, yang sudah kami bagikan, ini yang saya share screen itu jurnalnya. Adapun hasil RISAM-nya sudah saya bagikan di grup. Selanjutnya, skor relevansi kemutakhiran kejelasan sumber yang dikutip, kami memberi skor 8 dari 10, karena di sini penulis mengutip bahasa dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipercaya mengenai kebenarannya. Selanjutnya lanjut ke metodologi, ke fokus penelitian. Dalam penelitian itu, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan jenis penelitian ini menggunakan deskriptif korelasional. Jadi deskripsinya digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpresentasikan data dari variabel motivasi belajar, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat terhadap hasil belajar siswa. Nah, korelasinya digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas, yang tadi motivasi belajar, di sini penulis memberinya X1,
faktor keluarga X2, faktor sekolah X3, faktor masyarakat X4, dan variabel terikatnya yaitu Y. Ini learning outcome. Ya, teknik pengambilan datanya menggunakan dokumentasi dan angket dengan 5 alternatif jawaban. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pernyataan yang sesuai dengan variabel penelitian yaitu motivasi belajar, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari nilai rapot yang berkaitan dengan nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan mata pelajaran produktif, serta didik kelas 10 semester ganjil. Jadi penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan uji normalitas. Untuk uji normalitas itu untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data yang nantinya akan berkaitan dengan pemilihan uji statistik. Di dalam jurnal ini juga ada yang namanya uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Ya, agak susah ya. Tapi saya belum bisa menjelaskan secara berinci karena saya belum terlalu memahami juga makna ini, gitu. Kemudian uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda atau uji T untuk mengetahui pengaruh parsial antara motivasi belajar X1, faktor keluarga X2, faktor sekolah X3, dan faktor masyarakat S4 sebagai variabel bebas dengan pembelajaran hasil Y. Selanjutnya lanjut ke subjek penelitian. Subjek penelitiannya, populasinya, ini ada di abstrak sudah tertulis. Populasinya itu seluruh siswa kelas 10 SMK 2, program studi administrasi perkantoran Blitar sebanyak 109 siswa, dengan sampel yang digunakan hanya sebanyak 86 siswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Lovin. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik proportional random sampling yang dilakukan dengan cara undian. Nah, nomor undian sesuai dengan jumlah kehadiran siswa kelas, kemudian diambil sebanyak jumlah sampel per kelas. Kalau tidak salah ada di bagian diskusi and result. Setelah dilakukan penelitian terhadap sampel responden, sebanyak 86 siswa memperoleh gambaran motivasi belajar. Faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat, dan hasil belajar. Jadi motivasi belajar memiliki skor di jurnal ini, skornya rata-rata 4,19. Di mana ya itu lupa saya. Ada yang melihat angka 4,19? Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar masuk dalam kategori baik. Penulis juga di sini faktor keluarga rata-ratanya 4,21, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor keluarga termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya, faktor sekolah 3,87 dapat disimpulkan bahwa termasuk dalam kategori baik. Selanjutnya ke karakteristik instrumen. Ya, di RISAM yang sudah saya bagikan, karakteristik instrumen menggunakan teknik pengambilan data dengan dokumentasi dan angket yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi sebelum dianalisis data diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dan uji multikoloniaritas dan uji heteroskodastisitas. Hasil yang diperoleh adalah data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal, tidak ada gejala multikoloniaritas, dan tidak ada gangguan heteroskodastisitas. Mantap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut layak digunakan untuk penelitian selanjutnya. Di mana itu ya? Di sini. Selanjutnya lanjut ke ketepatan teknik analisis data. Di bagian diskusi. Ya, jadi di sini ada 3 faktor tadi, faktor variabel keluarga,
yaitu terdiri dari 4 indikator: orang tua, suasana rumah, kondisi ekonomi keluarga, dan pemahaman orang tua yang masuk kategori sangat baik. Ini mungkin saya singkat saja. Terus ada deskripsi variabel faktor siswa di sekolah, 7 indikator: hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pembelajaran, kondisi gedung, dan metode pembelajaran masuk dalam kategori baik. Selanjutnya ada dengan komunitas pembelajar atau masyarakat tadi. Artinya masyarakat di sini di jurnal ini penulis mengangkat masyarakat peserta didik mengikuti kegiatan seperti remaja masjid dan karang taruna, media massa seperti koran dan sebagainya. Artinya masyarakat mendukung supaya siswa itu berkembang. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi selanjutnya langsung aja masuk ke tahap evaluasi. Jadi hasil evaluasi dari kejelasan dan keruntutan laporan, skornya 8 dari 10. Ada bahasa-bahasa yang mungkin saya belum tahu, atau kelompok saya belum tahu. Kayak tadi uji multikornelitas, uji heterokodestisitas, kami kurang paham. Terus juga kekayaan pembahasan, kami memberi skor 8 dari 10. Kesimpulan dan rekomendasi, di jurnal ini penulis memberikan saran, conclusion dan suggestion. Di bagian sini kami memberi skor 9 dari 10. Karena cukup baik kami lihat penulis memaparkan di sini seperti bagi kepala sekolah untuk melengkapi laboratorium sekolah, bagi peserta didik untuk semangat belajar, bukan karena reward dan sebagainya. Jadi peneliti sudah memberikan saran yang sangat banyak bagi kepala sekolah dan laboratorium dan sebagainya. Jadi tujuan dari saran ini menurut kami sudah tepat dengan apa yang dibahas dan sesuai dengan hasil penelitian. Mungkin sampai situ aja yang dapat saya paparkan. Maaf kalau mungkin kurang lengkap. Nanti kita bisa diskusi bareng. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Wulan Maulani. Selanjutnya, yaitu dengan judul artikel hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 5 SD Negeri Kota Pagar Alam yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Fudali. Kepada Saudara Muhammad Fudali, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dari jurnal ilmiah pendidikan guru sekolah dasar yang disusun oleh yang pertama ada Friska Wahyuni, yang kedua ada Dalifa, dan yang ketiga adalah Abdul Muqtadir. Mereka semua ini berasal dari FKIP Universitas Bengkulu. Jadi jurnal ini berjudul hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 3 Kota Pagar Alam. Baik, jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 3 Kota Pagar Alam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode korelasional. Baik, langsung saja ke review dan resume-nya. Masuk ke bab pendahuluan. Baik, di sini dijelaskan tentang moral dilandasi oleh beberapa nilai yang menggabungkan menjadi satu dan menjadi kebiasaan. Kemudian nilai-nilai tersebut membentuk seseorang menjadi pribadi yang baik dan pribadi yang bisa diterima di lingkungan. Nah, Hasbullah pernah mengungkapkan bahwa orang yang pertama dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan anak yaitu keluarga. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 3 Kota Pagar Alam. Nah, skor untuk kejelasan dan urgensi masalah, kelompok kami menetapkan skor 9 dari skala 10. Alasannya karena artikel ini sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara pendidikan keluarga terhadap sikap rasa hormat. Hal ini bermanfaat bagi para orang tua untuk bisa mendidik anaknya dengan baik agar dapat memiliki perilaku hormat kepada semua orang. Nah, di dalamnya juga sangat jelas dalam penyampaian penulisan, yaitu dia menggunakan kata-kata dan istilah yang mudah dipahami dan terarah mengenai maksud tujuan penelitian dari jurnal tersebut. Nah, penulis juga menjelaskan di sini bahwa
cara agar bisa memiliki sikap hormat itu bisa didapatkan dengan menempuh pendidikan keluarga. Oleh itu, di penelitian ini penulis membahas hubungan antara keduanya. Nah, berangkat dari hal itu, maka dari pendahuluan ini sudah sangat bagus dan relevan dengan judul yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, yang kedua adalah dari kajian teori yang digunakan. Nah, di sini setelah saya lihat ada terdapat 2 bagian dari artikel yang menunjukkan kajian teori yang melandasi artikel ini. Yang pertama adalah kajian literaturnya itu mengenai hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 3 Kota Pagar Alam. Kemudian kajian terhadap hasil penelitian ini adalah tentang hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 3 Kota Pagar Alam. Nah, kajian literatur tadi menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 3 Kota Pagar Alam. Nah, di sini skor untuk relevansi, kemutahiran, kejelasan sumber yang dikutip, kelompok kami menetapkan angka 8 dari skala 10. Alasannya yaitu karena teori pada penelitian ini sudah sangat jelas ditampilkan, yaitu kajian tentang korelasi antar variabelnya. Kemudian landasan teorinya sudah sangat relevan, sehingga pembaca itu sangat memahami apa yang akan diteliti. Terus kemudian literatur maupun hasil penelitian yang dikaji sebagai landasan teori ini juga sangat relevan dengan topik yang dibahas pada jurnal kali ini. Sehingga pembaca dapat memahami apa yang menjadi tujuan dari artikel ini. Lebih jauh lagi, kami memberikan skor 9 ini karena pada artikel penulis mengutip dari sumber-sumber yang jelas dan terpercaya kebenarannya. Tidak hanya satu sumber, melainkan banyak. Dalam artikel ini dimuat sumber-sumber, sehingga membuat jurnal ini semakin jelas dan dapat memberikan wawasan yang lebih bagi para pembacanya. Kemudian masuk ke metodologi, yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu mencari seberapa besar sih hubungan antara sikap rasa hormat dan juga pendidikan keluarga. Penelitian tidak keluar dari konsep dan terkesan. Kami memberikan nilai 8 dari 10 pada fokus penelitian ini karena penelitian ini tidak keluar dari konsep dan terkesan teratur dan sangat jelas. Bisa dilihat dari pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan saran yang semuanya saling berkaitan. Kemudian pada metodologi subjek penelitian, kami memberikan skor 7 dari skala 10. Jadi populasi yang digunakan dalam jurnal ini yaitu adalah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 3 Kota Pagar Alam yang berjumlah 81 orang yang terdiri dari kelas 4A dengan jumlah 39 orang dan kelas 4B dengan jumlah 42 orang. Sedangkan sampel penelitian adalah siswa kelas 4 dengan sampel 35 siswa yang terdiri dari kelas 4A sebanyak 15 orang dan kelas 4B sebanyak 20 orang. Pengambilan anggota sampel ini dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Kemudian subjek pada penelitian ini sudah sangat bagus. Itu alasan kami memberikan skor 7. Karena yang diambil rata-rata adalah anak-anak yang sesuai dengan fokus penelitiannya, yaitu rasa hormat dan juga pendidikan keluarga. Kemudian pada metodologi karakteristik instrumen, kami memberikan skor 8 dari skala 10. Nah, pada penelitian ini, instrumen yang digunakan oleh penulis itu adalah menggunakan lembar angket. Jadi jenis angket yang digunakan ialah angket tertutup dan langsung. Lembar angket yang digunakan untuk mengetahui pendidikan dalam keluarga dan sikap rasa hormat ini digunakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner. Penggunaan angket menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan jawaban. Ya, seperti dijelaskan Ibu kemarin, ada sangat sering, selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Nah, kami memberikan skor 8 dari skala 10 karena instrumen yang digunakan itu sudah sangat bagus dan efisien dan juga jelas. Karena hanya menggunakan angket dan tidak sulit untuk dikerjakan bagi subjek, yaitu peserta didik tadi. Kemudian dari metodologi ketepatan teknik dan analisis data, kami di sini teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif yang terdiri dari analisa statistik deskriptif dan juga analisa inferensial. Kemudian teknik yang digunakan
kami memberikan skor 7 ini karena teknik yang digunakan tuh sudah sangat tepat untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pendidikan keluarga dengan perilaku hormat siswa. Kemudian hasil evaluasi. Pada kejelasan dan keruntutan laporan, kami memberikan skor 8 dari skala 10. Karena hasil evaluasi ini disajikan secara runtut, mulai dari analisis kuantitatif statistik, yaitu penulisan penampilan hasil penelitian nilai rata-rata pendidikan dalam keluarga, dan juga sikap rasa hormat. Di sini mendapatkan hasil pendidikan dalam keluarga adalah nilainya 91,65 dan sikap rasa hormat 97,11. Nah, selain itu, sejumlah bukti empiris disajikan untuk meyakinkan bahwa hubungan antar pendidikan keluarga dengan sikap rasa hormat siswa itu memiliki korelasi yang sangat kuat. Di sini artinya bahwa pendidikan keluarga itu berpengaruh pada sikap hormat suatu anak. Hasil analisis juga disajikan untuk setiap pertanyaan penelitian. Hal ini memudahkan kita untuk menarik kesimpulan jawaban dari setiap pertanyaan. Kemudian hasil evaluasi pada kekayaan pembahasan. Nah, pembahasan hasil evaluasi pada artikel ini menurut kami itu beruntut, mulai dari deskriptif tentang pengaruh pendidikan keluarga. Penulis memiliki bahasa yang ilmiah tetapi sangat mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Bagian saran merupakan bagian nasihat yang sangat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri, sehingga dapat membangun kesadaran bahwa keluarga itu merupakan faktor penting dan penentu terciptanya akhlak baik bagi seorang anak. Bab kesimpulan dan rekomendasi saran. Pada ketepatan kesimpulan, nah kami memberikan skor 9 dari skala 10. Karena kesimpulan yang diambil pada studi ini sudah dengan atau hal evaluasi signifikan. Kelas 4 SD rekomendasi saran yang diberikan kami nilai 9 dari skala 10. Karena mengingat hasil studi menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan keluarga dan sikap hormat siswa ini ada hubungan yang sangat kuat. Dan tentu keluarga mempunyai pengaruh besar dalam menciptakan perilaku yang bermoral dan beretika. Maka di sini penulis sudah tepat dalam memilih saran. Kesimpulan yang ditulis pada penelitian ini juga sudah sangat tepat menjawab bahwa ada hubungan yang signifikan terkait judul tadi antara sikap rasa hormat dengan pendidikan keluarga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Fudari. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan sebutkan nama dan NIM. Moderator izin bertanya. Moderator izin bertanya. Kedengaran Kak suaranya? Ya. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Lestari dari kelompok 1. Sini saya akan bertanya di bagian review jurnal bahasa Inggris yang di bagian ketepatan teknik analisis data. Nah, di situ kalian menuliskan ada kalimat analisis regresi. Analisis regresi ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk menarik kesimpulan. Nah, asumsi apa yang harus dipenuhi itu agar regresi yang dihasilkan valid? Apakah uji normalitas, uji multikolinaritas, dan uji heterokedastisitas itu termasuk asumsi analisis regresi?
Sekian, terima kasih. Terima kasih, Saudari Fadilah. Nanti pertanyaannya bisa tulis di kolom chat ya. Oke. Silakan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Fadilah, tadi bagian kejelasan dan keruntutan laporan. Ya, kenapa? Bagian apa tadi, kejelasan dan keruntutan laporan ya? Bukan, di ketepatan teknik analisis data, yang bagian bawah. Bentar. Bagian bawah. Ya, yang analisis Nomor- regresi beberapa asumsi. Beberapa asumsi. Teknik analisis data. Bisa ditulis ya pertanyaannya? Iya, sabar ya. Oke. Sambil menunggu, ayo siapa lagi yang mau tanya? Oh, ini. Bentar. Oke, baik. Di bagian ketepatan teknik analisis data, Saudari Fadilah bertanya tentang analisis regresi, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk menarik kesimpulan. Sebelumnya kita harus tahu dulu analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi itu dalam statistika itu salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat. Jadi ada penyebab dan ada akibatnya antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, variabel penyebab, tadi saya bilang penyebab dan akibat, variabel penyebab itu macam-macam istilahnya gitu. Ada variabel penjelas, ada variabel independen, atau secara bebas. Nah, aku agak ribut. Terus juga ada variabel variabel X, variabel pokoknya itu analisis regresi, hubungan sebab dan akibat. Nah, itu. Jadi, kalau disangkut pautkan dengan ini, ada hubungan sebab dan akibat. Jadi, kita tahu nih, oh penyebabnya kayak tadi di jurnal yang bahasa Inggris itu, mana tadi ya? Ada variabel X ya tadi tuh, variabel sebentar. Saya mungkin mau menambahkan mungkin. Ya, silakan dulu. Baik, terima kasih. Tadi kan ditanya apa asumsi-asumsi itu. Nah, kalau menurut saya sudah jelas dijelaskan di internet itu. Kalau Mbak cari
apa asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi pada suatu penelitian, itu jelas kaitannya dengan statistika. Baik itu dalam situ sudah jelas itu. Ada uji normalitas, ada uji homoskedastisitas, ada juga yang namanya uji autokorelasi, ada uji non autokorelasi, ada uji non multikolinearitas dan uji linearitas. Jadi kalau Mbak tanya asumsi-asumsi apa, ya tadi seperti Mbak bilang itu ada uji homoskedastisitas, ada uji normalitas. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Karena memang analisis regresi ini asumsinya tadi, uji-uji tadi. Dan kalau ditanya sekarang ya jelas itu bakal dipelajari di ilmu statistika. Mungkin itu. Nah, itu. Ntar kita belajar bareng ya tentang itu. Atau kita tanya sama Ibu Anggi. Ya, Soalnya itu karena emang kita belum pembahasannya udah dapat. jauh banget. Ya, Oke, jadi itu asumsi-asumsi yang harus dipenuhi gitu ya, biar persamaan regresinya itu valid. ya, ya kan. Baik, langsung saya tambahkan. Jadi kan kita kalau mau meneliti itu kan tentu kita kan nanti terakhirnya kan kita pasti tarik kesimpulan. Nah, tentu kesimpulan ini harus benar-benar valid gitu. Tidak boleh yang cuma masih ada keraguan di dalam situ. Jadi ya dengan apa? Ya kita pakai analisis regresi tentu di dalamnya ada beberapa asumsi tadi, yang uji-uji tadi. Nah, setelah diuji-uji tadi melalui uji ini, nah mungkin datanya itu sudah tepat gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bil. Baik, eh, mengerti? Atau masih ada? Oke, udah cukup. Makasih penjelasannya. Selanjutnya, kalau ada yang ingin bertanya, masih bisa. Ada Nadiatun Syarifah ya yang bertanya. Saya bacakan pertanyaannya. Dari Jurnal Indonesia, penilaian dari pemateri nyaris sempurna. Namun, apakah ada kekurangan yang pemateri temukan dalam jurnal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Nadiata. Ada lagi?
Sambil menunggu, jika ada yang ingin bertanya, di open mic aja ya, sebutkan nama, NIM, lalu pertanyaan. Gimana dalam mau jawab kah? Baik, mungkin saya mau jawab. Mungkin nanti kalian bisa tambahin ya. Jadi kalau menurut saya, kami ini memberikan nilai nyaris sempurna ya karena itu, karena yang selama yang kami lihat dalam mereview dan meresum jurnal ini itu tidak ada kekurangan. Karena kenapa kami bilang tidak ada kekurangan? Karena sebenarnya tujuan dari jurnal ini kan sudah dijelaskan di abstrak tadi, yaitu untuk mengetahui hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 3 Kota Pagar Alam. Sedangkan dari rumusan dari tujuan ini sudah jelas juga di kesimpulan tuh dijelaskan bahwa memang sudah sangat jelas ada hubungan gitu, hubungan yang sangat kuat. Jadi tujuan tersebut menurut kami sudah tercapai gitu. Memang ada gitu. Bisa dijawab, dalam artian bisa dijawab gitu di bawah. Mungkin yang lain mau menambahkan, Jadi silakan. untuk ya dari jurnal ini ya, mungkin kalau dari kekurangan jurnalnya nyari sempurna, mungkin kekurangan dari kita sebagai pemateri ya. Ya, Ya mungkin jadi kekurangannya dari kita. ya, boleh kalian buka jurnal bahasa Indonesia yang kami share. Di situ di bagian hasil, apakah kalian mengerti gitu? Itu kan bahasanya benar-benar bahasa ilmiah ya. Mana kita aja kemarin yang review dan ngerisam ya pusing gitu, tapi nggak apa-apa kita sama-sama belajar. Makanya kita diskusi di sini. Itu di bagian hasil, coba teman-teman cek. Nah, itu banyak tuh bahasa-bahasa yang mungkin asing terdengar. Nah, mungkin itu kekurangannya mungkin dari kita sebagai pemateri belum terlalu jelas memaparkan atau mendetail menjelaskan tentang jurnal ini gitu. Tapi memang secara keseluruhan jurnal ini sudah baik dan cukup bagus. Ya Boleh mungkin dicek. kan karena kita kan belum pernah meneliti gitu. Jadi kita kurang paham. Tapi mungkin kalau kita belajar atau kita pernah meneliti mungkin ada beberapa yang kita tahu. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau mohon maaf misalnya kayak misalnya sudah skripsi nih, kita dihadapi dengan jurnal kayak gini, ya mungkin kita paham, tidak kesusahan dengan bahasa-bahasa tadi. Tapi mungkin karena kita ini baru mau belajar, baru dikenalkan jurnal ini, jurnal itu, ya jadi kita masih belum tahu gitu atau masih abu-abu lah sama bahasa yang begitu. Mungkin itu. Iya, iya, iya. Mungkin teman-teman juga pasti ada kan kayak nemu jurnalnya, terus wah ini bahasanya asing nih, terus coba nyari di Google, tetap aja nggak ngerti. Nah, itulah kita. Jadi kayak ada, apa namanya itu, dibuka di bagian hasil tuh, wih Masya Allah tuh, bagian situ. Ada yang namanya, Kolmogorov Smirnov, wih mantap. Ya, mungkin itu sih teman-teman. Silakan yang mau bertanya lagi, kita sama-sama diskusi di sini walaupun mungkin kita belum terlalu paham. Lan aku mau nanya Lan. Ya, silakan. Di jurnal bahasa Indonesia itu ada tertulis semakin besar variannya maka semakin kecil homogenitas data. Semakin besar varian maka semakin besar simpangan baunya. Maksud itu apa Lan? Maksudnya Lan? Nggak paham aku Lan. Itu di bagian mana? Soalnya nggak ini nih. Di bagian mana tuh saudara Rahim?
halaman 88 di sebelah kanan. Oke. Paragraf keberapa ya? Oh, Rahim buka hasil ya ini ya. Paragraf pertama. Paragraf pertama. Oke. Nilai tertinggi sikap rasa. Paragraf pertama. Tutup. Apa tadi kalimatnya, Him? Mohon maaf nih, ngeblank. Halo. Apa tadi kalimatnya, Him? Ntar. Kalimatnya itu semakin besar variannya, maka semakin kecil homogenitas data. Semakin besar varian, maka semakin besar simpangan baunya. Oke. Bau apa tuh? Dispersi. Bentar, kita bawa dulu teman-teman untuk ke halaman 88. Ada yang sudah dapat? Sudah dibuka? Atau saya share screen aja ya? Kita sama-sama ke halaman 88. Jurnal Bahasa Indonesia. Anggota kelompok saya ketemu ke halaman 88. Dimaksud Rahim. Apa? Ada di grup lah. Oh, ada di grup. Yang itu kan. Sebentar.
semakin kecil variannya, maka semakin kecil homogenitas data. Allah Akbar. Ya, teman-teman ada yang bisa bantu jawab pertanyaan Rahim? Ini ada di bagian hasil nih, hasil. Semakin besar variannya, maka semakin kecil homogenitas data. Semakin besar varian, maka semakin besar simpangan bakunya. Simpangan baku ya, ini tipe nih, simpangan baku. Atau bingung? Sepertinya kita para pemateri juga bingung. Kita berusaha juga sebentar. Tar. Oke. Ada di bagian metode nih. Ya, ada yang sudah tahu apa itu homogenitas data? Homogenitas data. Kita cari bareng ya. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Kayaknya sempat dibahas sama Bapak Sugeng ya, tentang homogen, data homogen ini ya. Uji homogenitas memastikan bahwa sejumlah populasi yang akan diukur adalah homogen. Mungkin Rahim, karena kami masih belum paham, mungkin kami bisa nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dengan Ibu Anggi nanti, Siap. Makasih, Dar. karena mungkin itu terkait perhitungan ya, mungkin masuk ke uji homogen atau uji signifikan, kami masih belum paham, tapi kami tadi sudah ya berusaha lah cari. Iya. Ya baik, Keren, mungkin keren. nanti Ibu bisa jelasin ya. Ya, jadi Makasih ya, ini mohon maaf. Oke, aman. nanti kita sama-sama deh. Jadi ini mungkin kalau nggak dikaji dari awal, kita nggak ngerti kali ya. Tuh, ini tuh di bagian hasil nih bener-bener. Lanjut, Bill. Terakhir nih, ada yang mau nanya lagi nggak? Jika tidak ada, maka saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih telah memperhatikan. Maaf jika ada salah-salah kata, tidak sempurna. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk ya. Masuk, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Bu, denyut Bu suara. Oh, sorry. Terima kasih sebelumnya untuk kelompok 4 yang sudah melakukan presentasi. Untuk kelompok 4 sendiri emang cuma 3 orang atau mungkin ada satu yang tidak hadir? Ada satu, Bu. Siapa? Winata. Abi Winata. Aldi. Tidak ada ini dari awal. Oke, terima kasih. Jadi untuk Mbak Nabila Hirunisa, Mbak Ulan Maulani, dan Mas Muhammad Fudali tadi terima kasih sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Ada beberapa pertanyaan dari teman-temannya, dari responden yang lain tentang terkait dengan statistika. Lebih banyak ada dua pertanyaan yang membahas tentang uji dalam menganalisis secara statistika. Jadi tadi itu ada yang pertama mungkin agak susah memang ya kalau mau menyebutkan uji multikolinieritas. Jadi itu memang harus pelan-pelan sekali bacanya. Yang penting asalkan terbiasa, insya Allah bisa. Jadi di dalam lalu ada pertanyaan tentang uji regresi dan lain sebagainya. Jadi di dalam ilmu statistika itu memang namanya kita menganalisis, apalagi metodologi penelitian kuantitatif. Jadi kuantitatif ini menganalisisnya secara statistik. Makanya Miss pernah sampaikan di awal bahwasanya metodologi penelitian kuantitatif ini tidak bisa hanya berdiri sendiri. Perlu banget kalian untuk memperhatikan uji statistikanya. Ilmu tentang statistikanya perlu banget, karena nanti ketika teknik analisis data itu membutuhkan uji analisis secara statistika. Yang diperlukan apa aja, Bu? Ya kembali lagi tergantung pada apa yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian kalian. Kalau tadi judulnya adalah pengaruh, ya. Kalau pengaruh berarti menggunakan yang namanya uji regresi. Uji regresi itu menganalisis tentang apa, Bu? Uji regresi tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Mbak Ulan bahwasanya uji analisis regresi itu adalah uji tentang sebab akibat, adanya pengaruh sebab akibat, ya. Jadi nanti kalian akan ketemu lagi sama yang namanya uji korelasi, ya. Kalau analisis regresi itu sebab akibat, pengaruh, adanya dampak, sebab akibat, itu uji regresi. Nanti regresi terpecah lagi, ada regresi sederhana dengan uji T ataupun uji F. Kalau uji korelasi banyak lagi modelnya, ada rank Spearman, ada korelasi Pearson, dan lain sebagainya. Nanti kalian akan tahu. Terus habis itu ada lagi tadi Bu yang ngebahas tentang multikolinieritas. Yang namanya linier berarti sejalur, ya, satu tujuan seperti itu. Kalau multi berarti dia bermacam-macam, ya, bebas tapi tetap satu tujuan, seperti itu. Kalau homogenitas seperti apa? Uji homogenitas itu seperti ini. Contoh sederhananya, uji suatu analisis yang menguji secara statistika kira-kira apakah sampel di dalamnya, sampel kan kalian punya sampel nih, kan kalian menguji statistik sebuah sampel nih, apakah dia antara individu yang satu atau antara sampel yang satu dengan sampel yang lainnya itu dia sejenis, ya, namanya homogenitas. Ada yang namanya heterogenitas. Jadi ibarat kata seperti ini, sifatnya sama nggak, sejenis apa enggak. Misalnya kalau kalian ke hutan, atau mungkin ke kebun teh, kalian lihat di kanan kiri kalian ada misalnya hutan pinus, hutannya satu jenis kan, satu jenis semua, hutannya hutan pinus semua, itu namanya homogenitas, satu jenis saja gitu, tidak ditumbuhi oleh berbagai macam jenis. Begitu juga ketika sampel kalian uji
sampel kalian uji itu kita harus mengetahui dulu. Kadang misalnya kita mau mengukur kelas ya. Kita pengen mengetahui pengaruh motivasi orang tua terhadap hasil belajar, misalnya secara sederhana yang sering disampaikan atau dijadikan judul di dalam penelitian atau di dalam skripsi. Lalu kemudian kita otomatis meneliti atau mengambil sampel adalah siswanya, ya kan? Nah, kita harus uji dulu. Pertama yang harus kita lakukan, kita uji dulu homogen atau tidak homogen atau heterogen. Biasanya kadang di satu kelas ada yang isinya itu satu kelas anak-anaknya pinter semua, ya kan? Ada yang satu kelas anak-anaknya campur. Ada yang nggak pinter, ada yang pinter. Nah, kalau yang campur itu namanya heterogenitas. Ya, kita menguji dulu sampel kita apakah sejenis atau enggak sejenis. Lalu kemudian ngomongin simpangan baku tadi berarti bagaimana nilai itu tersebar gitu. Ya, perlu diadakan uji itu juga. Misalnya heterogenitas sampel di dalamnya sampelnya siswa-siswanya misalnya ada yang nggak pinter, ada yang pinter, ataupun ada yang lain, macam-macam nih misalnya. Lalu kemudian kita ukur lagi dengan standar deviasi atau simpangan baku tadi. Kira-kira ukuran kepintarannya itu beda-beda tipis apa enggak, kayak gitu. Ada mungkin misalnya jauh, nanti akan ada sebaran datanya, kalian bisa lihat itu sebaran data. Ini nggak terlalu ngelihat, oh ternyata kelasnya gabung, oh ini kelasnya ada yang pintar, ada yang nggak pintar, kayak gitu. Seperti itu. Kalau homogenitas, kita uji homogenitas, ternyata oh sama aja nih, anak-anak pintar semua gabung, atau anak-anak nggak pintar gabung, kayak gitu. Jadi tidak perlu sebenarnya dilakukan simpangan baku atau uji simpang baku, itu tidak perlu seperti itu. Lalu kemudian uji regresi tadi ngukur sejauh mana adanya pengaruh atau sebab akibat. Jadi ada variabel. Jadi ada dua variabel sebenarnya, ada variabel dependent dan ada variabel independent. Variabel dependent itu adalah variabel prediktor, ya. Jadi dia mempengaruhi kira-kira misalnya seperti ini. Ketika dengan menggunakan metode ceramah di salah satu kelas, apakah dengan menggunakan metode ceramah itu nilai dari siswa tinggi misalnya. Kita udah lihat nih hasilnya, atau dari nilai rapot sebelumnya. Kita lihat nilai rapot sebelumnya misalnya semuanya 85, misalnya saja ya, sederhananya saja 85. Terus habis itu, dan kita tanya nih di sana, oh menggunakan metode ceramah, terus suatu saat kita ingin meneliti, kita pengen tahu deh, misalnya kita ganti metodenya, nggak usah metode ceramah deh, menggunakan metode yang lain. Misalnya mungkin kalian pengen dengan menggunakan Teams Games Turnamen misalnya, atau yang lainnya kayak gitu. Bu, pengen deh coba-coba sesekali anak-anak ini kita ajarkan gimana kalau misalnya sambil nge-games, sambil belajar kayak gitu. Kita ganti nih metodenya, nggak usah ceramah terus, Bu, bosen ceramah terus. Oke, dengan TGT, lalu dengan TGT itu ternyata kalian ngelihat, oh ternyata ini ada pengaruhnya. Kalau pakai TGT, nilai anak-anak jadi tinggi. Kita ukur dulu pengaruhnya, karena tadi ngomongin pengaruh, berarti kita harus menggunakan uji regresi. Ya, kita gunakan uji regresi, kita lihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh metode TGT ini sama hasil belajar dari siswa. Metode TGT itu adalah variabel dependent-nya atau variabel prediktornya atau X-nya, ya. X-nya hasil belajar adalah Y-nya, ya, variabel yang akhirnya dipengaruhi. Lalu kemudian variabel prediktor ini boleh banyak, Bu, boleh banyak ya. Bisa saja, Bu, saya mau ukur yang lain. Misalnya nih, saya pengen lihat pengaruh minat
terhadap pengaruh minat dan metode pembelajaran TGT terhadap hasil belajar siswa, kayak gitu. Berarti akan ada X1 dan akan ada X2, akan ada variabel dependennya akan ada 2. Ya, kalau misalnya mau semakin banyak juga bisa semakin banyak. Ya, variabel yang mempengaruhi ini bisa banyak sekali. Ya, itu yang perlu kalian ketahui. Lalu gimana Bu uji regresi? Uji regresi itu kita ukur seberapa besar pengaruh itu yang akhirnya mempengaruhi hasil belajar. Ya. Kita pengen lihat nih, misalnya metode TGT itu memberikan persen terhadap hasil belajar. Misalnya, 75% nih. Terus habis itu kita pengen lihat kalau didukung sama motivasi orang tua misalnya, atau dari minat tadi, minat itu ternyata memberikan 25%, berarti kan 100% nih. Nah, cara ngukurnya lagi secara lebih spesifik ada lagi yang namanya uji F dan uji T. Ya, jadi uji F itu seperti apa? Uji F itu untuk mengetahui secara keseluruhan, itu memberikan pengaruh secara keseluruhan. Kalau uji T itu satu-satu, makanya bisa tahu, oh ini sekian persen memberikan pengaruh terhadap hasil belajar, oh ini memberikan pengaruh sekian persen terhadap hasil belajar. Caranya gimana? Nanti kalian tanyakan sama dosen statistik kalian. Kalau mau lebih gampang dengan menggunakan IBM Statistika, karena langsung masukin data, langsung kemudian kalian kaji, tinggal bagaimana kalian mendeskripsikannya, kalian bahasakan dengan bahasa kalian baca datanya, lalu kalian ibarat kata interpretasi data kalian gitu. Ya, terus apa lagi tadi itu ya? Udah, kayaknya itu aja ya pertanyaannya. Tadi kalau yang lain kan lebih ke spesifik. Tadi pertanyaan dari Mbak Nadia Tan Sarifah itu hanya penilaian ya, jadi tidak itu sudah tadi dijawab sama kelompok 4. Kira-kira ada lagi nggak yang ditanyakan terkait uji analisis statistik? Memang agak ribet ya yang namanya statistik, tapi kalian jangan terlalu berpikiran atau langsung terfikirkan bahwa statistik itu susah, Miss, statistik itu nggak gampang, Miss, kayak gitu. Jangan terlalu kalian pikirkan kayak gitu terus. Yang namanya ilmu statistik, matematika itu bisa kalau kalian itu rajin untuk terus latihan ya, karena dia memang ilmu yang kalau misalnya kita nggak latihan terus menerus itu akan susah, seperti itu, memang akan susah. Jadi yang perlu kalian tahu sebenarnya ibarat kata seperti ini, saya pengen ke pasar Segiri, kalian harus tahu dulu apa yang pengen kalian pakai. Misalnya ya, saya pengen kalau ke pasar Segiri kayaknya macet, Miss, saya nggak pengen pakai mobil, saya pengennya pakai motor, atau mungkin saya pengennya pakai angkot, Miss, kayak gitu. Itu tergantung dari kalian ya. Kalau pengen pakai motor, saya pengen kemana lagi jalannya? Ada jalan yang terjauh, ada jalan yang terdekat. Jadi memang sebelum melakukan uji statistik, kalian harus tahu dulu judulnya apa dulu yang pengen kalian cari, kayak gitu. Kalau pengaruh berarti harus dengan menggunakan uji regresi, tapi bisa juga dengan uji korelasi, kayak gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya kalian pengen mau tahu seberapa sampel kalian ini seberapa sama atau mungkin sejenisnya, berarti saya harus pakai uji homogenitas nih. Uji homogenitas biar saya tahu dia heterogen atau homogen sampel saya. Lalu kemudian saya pengen tahu kira-kira nanti ujung-ujungnya data saya itu linier apa tidak linier, berarti dengan menggunakan uji linearitas nih, seperti itu. Terus tadi ada yang namanya Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov itu kalau ujinya tidak linier, kan tadi kan ada linearitas, ada multikoloniaritas. Kalau semisal kalian sudah dapat hasilnya ternyata tidak linier, berarti kalian lakukan uji tambahan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, seperti itu. Yang lainnya itu hanya mengikuti
mengikuti bagaimana data kalian itu akan berakhir seperti itu. Kalau misalnya dari data itu ternyata tidak sesuai dengan hipotesis kalian, ya hipotesis kan dugaan sementara nih, ada ada praduga yang kira-kira nanti akan terjawab. Ternyata praduga itu misalnya lepas dari apa yang harusnya didugakan, berarti akan ada uji tambahan, akan ada uji lanjutan, kira-kira seperti itu. Sampai sini, ada yang tanyakan? Miss akhirnya jadinya 6 SKS ya, ngajarkan metodologi juga, ngajarkan statistik juga. Ada yang ingin tanyakan? Miss, izin bertanya, Miss. Ya, silakan. Terima kasih, Miss. Untuk skripsi, Miss, itu mungkin ada syarat tertentu harus menggunakan beberapa analisis data atau boleh dengan satu analisis data saja? Iya, kalau untuk skripsi itu, jadi begini ya, kalau untuk analisis skripsi biasanya tergantung lagi, balik lagi ke kalian. Kalian ingin menggunakan metodologi penelitian apa, kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif kan nanti ranahnya beda lagi, bukan secara statistik. Ya, kalau kualitatif ada, makanya tadi Miss beberapa minggu sebelumnya Miss sudah pernah bilang kalau di dalam metodologi penelitian kuantitatif itu namanya hipotesis penelitian ya, dugaan sementara ketika kalian melakukan penelitian. Kalau misalnya uji penelitian kualitatif itu namanya analisis. Bentar. Ini udah sana, Pak. Lalu kemudian kalau misalnya uji analisis kualitatif dengan menggunakan pertanyaan penelitian, ada pertanyaan penelitiannya, ada yang perlu. Lalu kemudian ada yang bertanya tadi, kalau misalnya skripsian ada patokannya nggak, bisa harus melakukan berapa uji gitu. Jadi itu balik lagi, tergantung lagi ke data kalian seperti apa. Makanya tadi Miss bilang, kalau misalnya yang ingin kalian cari adalah pengaruh, berarti kalian bisa menggunakan uji regresi atau uji korelasi seperti itu ya. Lalu nanti apa yang diminta sama dosen pembimbing kalian, misalnya dari pengaruh ini hipotesis penelitian saya ingin melihat apakah ada pengaruh yang positif atau pengaruh yang negatif terhadap misalnya variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Itu lalu kemudian kalian menggunakan uji korelasi supaya mengetahui kira-kira dia korelasinya positif atau negatif ya, ke arah yang mana nih. Seperti itu. Kalau misalnya cukup itu saja, misalnya kalian pengen mengetahui adanya pengaruh, terus habis itu pengaruhnya ke arah yang positif atau negatif, kayak gitu, berarti cukup sampai di situ. Ya, tapi nanti ketika pembimbing misalnya pengen menguji yang lain, saya pengen coba deh uji yang lain, uji linier atau uji yang lain, itu kalian bisa mengikuti sesuai saran dari dosen pembimbing kalian. Oke, jelas? Cukup jelas? Cukup jelas, Miss. Makasih, Miss. Sama. Ada lagi yang ditanyakan? Udah siap ya, udah siap semua ini kayaknya kelasnya Miss untuk skripsian kayaknya. Amin. Amin. Ya insya Allah lancar. Yang penting udah tahu dulu. Kalian itu perlu tahu secara konsepnya dulu supaya lebih gampang. Makanya Miss bilang pertama kali bikin skripsi itu kayak bikin rumah. Kayak bikin rumah, kalian harus tahu dulu kalian mau pakai apa, semen yang mana, terus habis itu pintunya seperti apa, itu harus tahu dulu. Karena kalau misalnya kalian nggak jelas di awang-awang, nanti ditanya sama dosennya, kenapa mau kayak gini, terus kalian masih bingung. Karena saya melihat dari punya kakak tingkat, Miss, kan nggak kuat gitu. Maksudnya kalian harus punya pendapat yang kuat, yang saya pengen rumah yang seperti ini. Kenapa? Karena rumah yang seperti ini misalnya lebih enak dilihat atau lebih apa. Jadi kalian bisa menyampaikan pendapat kalian seperti itu. Ya, tuh. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Untuk kelompok 4 cukup ya? Kalau cukup, berarti untuk hari ini Miss
Cukupkan? Miss Akhiri, terima kasih banyak untuk kelompok 4 atas partisipasinya. Minggu depan berarti kelompok 5 ya. Terima kasih. Miss Akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan selama penyampaian materi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.